Perkenalkan, nama saya Nazwa Fatia, mahasiswa Universitas Ramlimuka, jurusan Kesehatan Masyarakat. Kali ini saya akan melakukan presentasi yang berjudul Ijtihad sebagai sumber dan metodologi hukum Islam. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pelajaran agama Islam. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi ijtihad dan fungsi ijtihad. Definisi ijtihad. Ijtihad dapat didefinisikan sebagai proses penalaran hukum dan hermeneutika yang melaluinya para ahli hukum atau mujtahid memperoleh atau merasionalisasi hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Makna hukum ijtihad pada ulama Al-Ghazali mendefinisikannya sebagai total pengeluaran usaha yang dilakukan oleh seorang ahli hukum untuk kebutuhan keagamaan. Mujtihad dalam mencari pengetahuan tentang ahkam atau keputusan syariah atau hukum kanonik Islam melalui interpretasi. Seorang mujtahid adalah individu yang memenuhi syarat untuk menerapkan ijtihad dalam evaluasi hukum Islam. Secara umum, mujtahid harus memiliki pengetahuan yang luas tentang bahasa Arab, Al-Quran, Sunnah, dan teori hukum atau usul al-fiqih. Islam Sunni dan Islam Syi'i, karena kepercayaan mereka yang berbeda mengenai ketentuan otoritas ilahi, memiliki pandangan yang berbeda mengenai ijtihad dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mencapai mujtahid. Untuk mengklarifikasi bagaimana ijtihad berbeda dalam Islam Sunni dan Syi'i, perlu menggali perkembangan historis dari posisi ini di keduanya cabang tersebut. Adapun yang menjadi dasar hukum ijtihad adalah Al-Quran. Yang menjadi dasar ijtihad adalah sebagai berikut. Sesungguhnya, kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu menggali antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang atau orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Quran Surah An-Nisa. Fungsi ijtihad. Meski Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Selain itu, ada perbedaan keadaan saat turunnya Al-Quran dengan kehidupan modern. Saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan turunan dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari. Jika terjadi persoalan baru bagi kalangan umat Islam di suatu tempat tertentu atau di suatu masa tertentu, maka persoalan tersebut dikaji. Apakah perkara yang dipersoalkan itu sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau Al-Hadis? Sekiranya sudah ada, maka persoalan tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran atau Al-Hadis itu. Namun, jika persoalan tersebut merupakan perkara yang tidak jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, pada saat itulah maka umat Islam memerlukan ketetapan ijtihad. Tapi, yang berhak membuat ijtihad adalah mereka yang mengerti dan paham Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.